Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama pagi hari ini kita datang pada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagai tanah liat dalam tanganmu, jadikan bercanda yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bercanda yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, amin. Ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Ya la 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 basi. Shakara la la maya la kaya la 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 bu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pemenang bukanlah mereka yang tak pernah gagal, melainkan mereka yang menolak untuk menyerah dan berjuang untuk menang. Selamat pagi saudara terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar hari ini. Saya beri tema tentang mentalitas pemenang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka adalah orang-orang yang menolak untuk menyerah dan berjuang untuk menang. Itu pemenang. Dan saya kira banyak orang yang mengalami hal seperti begitu. Tetapi pada intinya kita harus punya yang namanya mentalitas pemenang. Kita akan belajar saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana kita mempunyai yang namanya mental pemenang. Kita belajar hari ini tentang mentalitas pemenang.
Sebetulnya kita sebagai orang percaya begitu punya privilege, kita punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Luar biasa saudara. Coba kita perhatikan dalam Amsal pasal ke-24 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, perhatikan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini sebuah hak istimewa kepada kita sebagai orang-orang benar, bahwa sekalipun kita jatuh 7 kali, kita akan bangkit lagi. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa pemenang bukanlah berarti orang-orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka orang yang menolak untuk menyerah dan berjuang untuk menang. Itu mentalitas pemenang. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang benar, sekalipun kita 7 kali jatuh, kita akan bangkit kembali. Itu saudara yang terkasih. Mentalitas seorang pemenang adalah sekalipun dia gagal, dia tidak gampang menyerah, dia tidak gampang putus asa. Jadi kalau ada orang-orang mengaku, oh saya orang benar, saya orang percaya, saya orang Kristen, saya takut akan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya seorang yang benar-benar sering di hadirat Tuhan, tapi gampang putus asa, gampang menyerah. Pertanyaan besar. Sudah saya katakan tadi, bahwa orang punya mentalitas pemenang bukan berarti dia tidak pernah gagal, tetapi dia orang yang menolak untuk menyerah, tidak gampang putus asa. Sekalipun 7 kali kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Kenapa? Karena dikatakan di sana adalah orang benar. Iya, kata kuncinya adalah orang benar. Sebab sekalipun 7 kali kita jatuh, tetapi orang fasik dan tetapi orang yang benar, dia akan bangkit kembali. Artinya apa saudara? Di dalam kehidupan kita, semasa kita hidup, sepanjang kita begitu lahir sampai hari ini saudara melihat VT ini, mungkin saudara sering yang namanya mengalami kegagalan. Mungkin saudara sering yang namanya mengalami jatuh berkali-kali. Tapi kalau saudara hidup benar di mata Tuhan, saudara akan bangkit kembali. Ini hak istimewa yang kita punya sebagai orang-orang percaya. Kita bisa bangkit kembali. Satu kata kuncinya, hidup benar dan jangan gampang putus asa. Ini mentalitas pemenang. Jadi kalau cuma masalah kecil, masalah sepele, masalah kalau kita masih takut gagal, takut melangkah, memulai sesuatu yang baru, kita coba usaha A, coba usaha B, coba usaha C, coba plan A, coba plan B, plan C, plan D, kita sudah gagal, jangan menyerah. Terus berpikir, terus minta hikmat Tuhan, apapun yang kau kerjakan, Tuhan pasti tolong. Benar saudara, karena kalau kita hidup dalam dunia ini, kita berinteraksi dengan sesama manusia, ada yang namanya gesekan, ada yang namanya orang yang tidak suka, ada yang namanya orang yang benci kepada kita, ada yang namanya orang yang ingin kita jatuh. Itu hidup di dalam manusia kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pasti terjadi. Tetapi saya pastikan, kalau saudara hidup benar di mata Tuhan, sekalipun kau jatuh 7 kali, engkau akan bangkit, karena Tuhan besertamu. Amin saudara. Yang pertama. Yang kedua adalah di ayat yang ke-17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Oh iya. Kita baca ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Orang Kristen yang hidupnya benar punya mentalitas pemenang, yaitu dia tidak bersukacita ketika musuhnya jatuh. Itu mentalitas pemenang bagi kita orang yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Ada efeknya, ada. Perhatikan ayat ke-18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jadi murka kepada dia balik ke kita kalau kita bersukacita atas kejatuhan orang tadi. Itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Orang Kristen itu benar-benar dituntut punya mentalitas yang seperti begini. Kalau kita punya rival, entah itu di bisnis, entah itu di gereja, entah itu di sekolah, entah itu di dunia kerja, di dunia lingkungan kita sehari-hari, bahkan rukun tetangga, ada orang-orang yang kita anggap itu rival, kita anggap itu musuh kita, dan kalau dia jatuh terperosok, kita tidak boleh bersukacita akan hal itu. Itu jahat di mata Tuhan. Itulah mental pemenang. Tapi sering sekali kita dalam hidup ini, kalau ada rival kita,
ada musuh kita, ada orang yang tidak suka kepada kita dan kita tahu itu, dia terperosok jatuh, kita tertawa, hahaha, syukurin lu, rasain lu, itu jahat di mata Tuhan. Itu bukan mental seorang pemenang. Jadi nggak usah muluk-muluk jadi orang Kristen, bla 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 bla. Perbaharui dulu mentalmu di hadapan Tuhan. Mental seorang pemenang itu seperti begitu. Ini level tingkat tinggi menurut saya. Tidak bersukacita ketika orang-orang lain jatuh. Tidak bersukacita ketika musuh kita, orang yang menyakiti kita. Ada atau seperti begitu? Dia itu loh Pak, selalu menyakitkan hati saya, menyinggung hati saya, menghina saya, menjelek-jelekan saya. Sekarang dia tahu hukum tabur tuai, rasain lu. Itu bukan mental seorang pemenang. Itu urusan Tuhan, jangan kau jadi hakim atas orang lain. Itu gak boleh, justru itu jahat di mata Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Jadi kalau saudara punya mental pemenang, mentalitas yang benar di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar, kata ayat ke-16 tadi, jangan kau bersukacita ketika musuhmu jatuh. Itu jahat di mata Tuhan. Wow, ngeri saudara yang terkasih dalam Yesus. Jadi kalau kita mau hidup benar di mata Tuhan, perbaharui dulu mental kita. Mental kita perbaharui. Yang ketiga saudara, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Ayat yang ke-19, perhatikan di sana. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Kenapa Tuhan bilang seperti begitu? Ayat yang ke-20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Perhatikan, bagi penjahat tidak ada masa depan. Itu sudah dibuktikan sampai hari ini. Sudah dibuktikan. Penjahat tidak punya masa depan. Itu sudah pasti saudara. Ini firman Tuhan. Jadi kalau ada koruptor, ada orang-orang yang merasa dia itu kebal hukum, terbukti mereka ada di bui. Ya toh? Mungkin pergantian kepemimpinan, ya oke. Begitu berganti lagi, dia masuk. Itu dunia seperti begitu ya. Sama, orang yang berbuat jahat mungkin hari ini dia bisa menang, bisa apa, besok dia dibui. Tidak punya masa depan. Jadi artinya apa? Kita enggak usah iri terhadap orang jahat. Penak ya kui korupsi. Sekian teh gor dihukum pirang sasi, penak ya. Lah ngapain kita iri? Penak ya kono ngapusi uang untuk sekian miliar, barangku di penjara gor setahun. Lah ngapain kita iri? Jangan pernah iri terhadap kejahatan karena penjahat tidak punya masa depan. Itu firman Tuhan. Perhatikan, mentalitas yang kita punya haruslah jangan iri terhadap orang-orang yang fasik, orang yang seperti yang berhasil tapi dalam kejahatan, jangan iri. Itu mentalitas yang tidak bagus. Jadi mentalitas sebagai orang percaya jangan iri dalam hal orang berbuat jahat. No, karena mereka pastikan tidak punya masa depan. Artinya apa? Kembali ke ayat 16, hiduplah benar di mata Tuhan. Gak usah muluk-muluk, gak usah iri kepada orang yang sukses karena berbuat jahat. Jangan iri saudara, gak ada gunanya itu. Karena firman Tuhan katakan itu tidak punya masa depan. Mending kita hidup apa adanya, bersyukur apa adanya, hidup benar di mata Tuhan. Nah, itu lebih penting. Itulah mentalitas yang sesungguhnya. Haleluya saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Yang terakhir, jangan suka tidur. Mentalitas pemenang itu gak suka tidur. Ada orang yang senangnya tidur. Perhatikan ayat yang ke-33. Dibikin bunyi firman Tuhan. Tidur sebentar lagi. Lah ini orang malas nih. Mengantuk sebentar lagi loh. Melipat tangan sebentar lagi. Untuk tinggal berbaring. Lah senangannya leyeh-leyeh. Turu-turu. Pingin sugih. Abiye. Ayat yang ke-34. Maka datanglah kemiskinan seperti orang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kejam sekali itu. Kemiskinan datang seperti seorang penyerbu yang sedang ingin memberantas musuh, bahkan seperti orang yang kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ngeri sekali, kejam sekali. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, orang Kristen itu selain hidup benar jangan males. Orang Kristen selain hidupnya dikasih Tuhan, dapat anugerah, benar, tapi jangan punya mentalitas seperti begini, sukanya tidur. Itu enggak bagus itu. Tuhan gak suka seperti begitu. Gak usah muluk-muluk lah. Pengen bla 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 bla. Yang penting Anda tidak malas, tidak suka tidur, selalu berusaha, selalu berjuang, berupaya mana yang baik kita lakukan. Itu udah mentalitas yang bagus di hadapan Tuhan. Gak usah pengen tapi hidup kita males. Gak bener itu. Itu gak mentalitas yang bagus. Tapi mentalitas pemenang, dia tidak pernah menyerah dalam segala keadaan. Dia terus bangkit karena dia tahu Tuhan selalu besertanya, membuat kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.